So, siapa penontonmu, maka berbicaralah sesuai dengan penontonmu. Itu adalah ilmu sekulernya komunikasi publik yang kemudian di-adopt ke marketing. Saya rasa they have the same line ya di sini ya. Ya. Berarti komunikasi ya intinya adalah the key success for everything sebenarnya nggak sih? Bisa kita katakan seperti itu. Cuman tadi again ya, kayak ya kita percaya aja lah gitu. Orang yang tidak mampu mengkomunikasikannya secara baik juga akan sulit gitu. Maksudnya ada kata-kata sulit mengkomunikasikan sesuatu itu kan ada krisis dong. Yes. Komunikasi itu pasti ada krisis dong. Baik pasti. itu untuk person, organisasi, corporate, produk, brand gitu kan. Yang paling sulit itu kan sebenarnya manage krisisnya. Iya. Karena itu kan bakal banyak sekali sources yang hilang, gitu ya. Untuk seorang praktisi publik, kalau dilihat di public brand image-nya person gitu kan, itu yang rusak adalah personal branding-nya. Iya. Kalau di brand adalah brand yang rusak, itu kan pasti ada banyak cost value dan lain-lainnya. Part paling painful yang pernah dihadapin dalam mengelola komunikasi krisis, baik itu person, baik itu brand, corporate, ada nggak sih? Yang paling painful itu adalah mengelola krisis terhadap sesuatu nih. Misalkan dulu waktu saya jadi PR di salah satu perusahaan lah, dia ini pernah terlibat, diduga dan terkonfirmasi atau sebagainya lah, ada leaks, bocor data, data konsumen. Privacy. Yes, data konsumen. Dan ketika ada isu di masa depan yang mirip dengan itu, orang tuh jadi mudah percaya karena jejak digitalnya ada. Dan how to you erase the jejak digital tuh it near zero gitu loh. Maksudnya lo nggak punya kecanggihan itu untuk saat ini gitu loh. Maksudnya dan untuk dengan delete semua gitu delete ya. semua, dan apalagi that crisis hit you at that fast, itu mungkin the solution juga ya you should menghadapi press con berkali-kali, dan sometimes it's not effective. Orang nggak mungkin, gimana ya bahasanya tuh, lu kalau udah diselingkuhin nggak mungkin percaya dia nggak selingkuh lagi kan, maksudnya kasarnya seperti itu ya. Tapi ada yang tetap jalan kok. Ada, cuman if we talk about the brand, yes, okay. sometimes nggak perlu luar konteks. Iya, kayaknya ini ada curhatan siapa ya gitu. Enggak. Maksudnya di sini. Jadi tuh kayak lebih tadi ya, lebih ke arah trust issue dong, orang-orang udah mulai mendegradasi trust yang lo bikin, yes, gitu loh. Jadi dan how to bounce back to ke position semula, I'm not sure it's gonna giving the vibe 100% gitu loh. Of course. Dan itu harus ada, dan mengerase everything is not that easy, karena probably ada orang yang di zaman itu juga mengetahui itu gitu loh. How you can erase the remember of person gitu loh maksudnya. Itu juga something brainwash. Iya maksudnya, tapi digital kan wash nggak ada soalnya kan. Iya. Digital wash nggak ada. Yeah, you need to brainwash some people, dan it's need, I don't know, it's extra effort dan cost-nya banyak banget. Dan ketika lo bawa itu ke dalam forum, I believe everyone arguing you instead of doing this. Gimana kalau kita nggak lakukan distraction campaign? Distraction campaign itu adalah keyword untuk bisa ngambil attention kepada objek lainnya. Iya. Jadi lo buat kegiatan yang bisa kita katakan leaning to CSR program yang antitesis dari yang lo kerjakan. For example, ketika tadi kita punya hoax, yang tadi bocor data, you invest on something yang untuk educate people dengan privacy data, security data gitu loh. Dan slowly you gradually bounce back to gaining the trust of your society gitu loh. Menurutku itu salah satu yang paling cukup common way dilakukan korporasi. Cuman efektif or tidak it depend ya, karena I just also believe itu akan hit you berkali-kali, apalagi kalau lo punya di dalam zona yang sama. Iya, maksudnya kayak let's say lu king of the tiga perusahaan besar misalkan, that's the competitor gonna use that as a weapon juga in the future. Itu sih menurutku. Jadi efektivitasnya perlu dihitung secara spesifik, tapi that's the common way I think. That's the common way. Berarti sebenarnya nutupin semua hal-hal yang negativity itu dengan cara positivity. Nanti ujung-ujungnya balance. Itu yang diharapin. Theoretically ya. Theoretically yes. gitu.
Berarti itu juga dilakukan ya? Iya, dilakukan. Tapi tadi implementasinya perlu ada measurement yang jelas dan juga perlu dicek. Tadi apakah itu cukup menimpa jejak digital yang lama-lama itu? Tujuannya kan itu ya, orang melakukan antitesis dan they invite the media publikasi itu kan tujuannya akan menimpa yang udah berapa puluh tahun lalu gitu kan. Jadi ya tadi ketika untuk mengatakan kalimat efektif ya harus ada ininya sendiri, variabelnya sendiri yang untuk menentukan ini efektif gitu, dan itu kasusnya pasti berbeda-beda setiap brand gitu loh. I think that's the answer. Karena sekarang media udah bergeser ke yang dulu mainstream, kita ngomongin TV gitu. Sekarang kan media sosial nih. Kak Sisi kan juga salah seorang key opinion leader di media sosial gitu ya. Komunikasi publik kan harus jadi salah satu basic requirements untuk bisa personal brandingnya bagus. Iya dong? Yep. Yes or no? Yes. Ada nggak yang menurut Kak Sisi kayaknya nggak harus komunikasinya bagus secara publik, tapi personal brandingnya oke, ada nggak sih? Di kenyataan hidup, di kenyataan hidup ini ada ya. Sosial media ya kita bahas. Media. I think di sosial media sekarang tuh mulai bergeser ya. Maksudnya kadang tuh kita harus tunduk sama algoritma ya. Iya kan? Iya. Ya algoritma dan tapi tadi lagi ketika the goal adalah mencari virality ya kan, atau mencari sensasi, I think you should follow the algorithm requirement lah gitu kan. Cuman kalau kita berbicara mengenai personal branding, it's different things ya. Ya you should have a good personal branding, dan impactnya itu saya rasa bukan cuman di sosmed, itu akan membawa ke dunia nyata. Gitu ya. Nggak hanya maya. Jadi orang akan more respectful terhadap keberadaanmu karena what you do in a social media, it's leaning to service community, for example. Ya kan, jadi kayak ada something noble that you did in your life gitu. Jadi for environment, for ecosystem, it's actually endorse you in a certain way, ya kan. Tapi ketika kita membahas secara keilmuan, nah itu tadi depend on your objective. If you just gonna be fame gitu kan, just follow the algorithm gitu. Tapi kalau you fight for your value, you fight for the something that you think that is it right gitu loh, itu pasti akan berpengaruh terhadap level of people menghargai, dan juga kalau dirasa orang menghargai doang nih gitu kan kalau gitu ya. Tapi ya I believe it's also giving the impact, apalagi seusia kita ya yang masih muda ini, masih muda kok, iya Kak. Dan maksudnya connect sama orang yang mungkin ada investor ataupun juga banyak orang lah di luar sana yang sekarang tuh kan on direct mereka akan cek your social media, gimana sih nih orangnya gitu loh. Background checking tuh akan via sosmed gitu loh sekarang ya. Sekarang seperti itu, dan itu yang literally saya alami gitu. Maksudnya ketika kita assessment di sini, ketika kita ada ini, everyone tuh minta IG-nya dong, minta LinkedIn-nya dong, akan seperti itu. It's gonna be very easy for them to decide what type of person you are gitu loh. Jadi apakah dia bisa work dalam tim, apakah dia bisa diatur kalau misalkan lo lagi nge-apply ke position yang cukup tinggi dan orangnya bossy or something lah, pokoknya itu depend on. Dan itu kan very influence gitu loh, atau yang lain-lain lah macam-macam yang menurutku itu bisa sangat diambil personanya dari sosmed gitu loh. That's a personal branding, right? Yes. Digital footprint berarti sangat mempengaruhi. Very important. Wow. Dan apalagi kalau we never know in the future kita mau jadi apa gitu. Dan very important lah. Karena kan banyak ya kejadian orang tiba-tiba dia jadi calon apa-apa, tiba-tiba di-leak Twitternya yang zaman dulu. Itu aku sering tahu banget dia kan? Siapa ya? Iya kan? Itu sering banget ya. Iya. Jejak digital berarti sekarang tuh jangan sembarangan juga dong. Your jempol. Yes. Very careful. Tapi kalau aku pakai second account kan nggak kelihatan Kak? Yes, that's about I'm to say karena ada second account gitu. Cuman tadi ya ketika terbiasa menggunakan second account, you are actually menciptakan nature dalam diri lo tuh unseen. Berarti kita itu impersonate. Dan lo membiasakan diri lo untuk tidak terlihat. That's it. Unseen. That's something that you want. You unseen every time in the forum gitu loh. That's a big question. You should ask yourself what exactly that you want. Jadi orang yang punya beberapa account di social media itu harusnya bertanya ya.
I'm not judging ya. We're not talking about judgmental things. Tapi maksudnya gini, kalau orang yang punya second account, what's the objective? Tapi kalau ada teman-teman saya tuh, they have a second account, tapi mereka di first account mereka personal branding. But if you asking me, I don't have much time to handle 2 account in one time, ya kan? Ya, I mean that's also preference. Tapi ada orang yang mungkin not very can expressing their way secara seperti ini, tapi they expressing in sosmed, do it as if you're therapy gitu loh. Lakukan aja gitu. Tapi tadi kalau lo terbiasa menggunakan your second account untuk membuat lo terlihat di publik tapi tidak terlihat, nah you should be asked yourself, is it a great nurturing nggak sih buat diri lo sendiri gitu. Ada loh. Genuine dan fake-nya. Iya gitu loh. Maksudnya itu bagus nggak sih untuk ngebangun personal and your confidence. Yes. Why you choose to be unseen if you can seen in the public? That's gitu a big questions, guys. Why you choose that? Gitu loh. Jadi is a great democracy country and you choose to be unseen gitu loh. Wow. Yeah, ini menarik banget. Iya kan? Unseen. Gitu. Why you choose to be that person? Stalker? Yes, gitu loh. Why gitu? Why you not trying to express your expression gitu loh? You can, gimana ya? You can. Saya selalu percaya kalau lo belajar komunikasi, there is always a decent way to deliver a bad news. Yeah, there is always a decent way gitu loh. And why you not try to do that? Tapi lagi tadi kan orang macam-macam ya. Fungsi dari second account itu banyak sekali gitu. Tapi tadi lagi kalau ditanya ke orang ya, ada orang yang juga tidak memilih untuk menaruh di sosmed, ada orang yang milih diary gitu loh. Oh, nice. That's a conventional things ya. Tapi sama aja kan sebenarnya. Cuman dia aja. lebih digitalisasi aja diary-nya gitu kan. Biasanya sekarang kalau di itu blog ya, gitu ya. Gitu loh. Ada orang yang ya udah dia cukup telling to themselves aja gitu. This is not okay gitu loh. Tapi ya we should go on gitu. Ada juga yang itu kan part of self handling aja sebenarnya ya. Tapi depend lagi. Tapi kalau tujuannya untuk jadi tadi ya untuk komentari hal-hal yang dia nggak suka dan itu frequent, let's be asked to yourself, do you that gabut or not gitu loh maksudnya. Kamu banyak waktu ya untuk menghandle 1, 2, 3 account gitu ya. Dan itu menjadi menarik karena sebenarnya kalau kita membahas secara penelitian tuh kita cukup besar loh anak muda kita di Indonesia itu. Iya, itu yang kita mau bahas nih. Yes, 8-10 loh. Banget. Dan banyak banget yang punya second account. Itu tuh sebenarnya something wrong gak sih? Apakah mereka takut bersuara sementara kita negara demokrasi? Kata kakak Sisi gitu kan. Tapi kok mereka sebegitu takutnya menyuarakan apa yang mereka suka dan gak suka, yang mereka tidak sukain, kemudian mereka berani omongin tapi takut dijudging gitu. Agar tahu ya, kalau zaman sekarang ini macam-macam ya anak zaman sekarang nih. Kamu kakak anak zaman kapan? Aku anak zaman sekarang juga. Sekarang juga. Tapi aku mengadopsi zaman dulu. Berjiwa tua kayaknya. Konservatif ya. Iya, konservatif. Perseverance. Dengan bahasa yang cukup ini ya. Mencari bahasa yang fancy ya. Sophisticated. Mungkin kalau sekarang itu ya ada kecenderungan karena peraturan-peraturan ya yang mereka pikir akan membuat mereka terjegal hukum dan sebagainya sehingga mereka menggunakan second account atau ketidakpercayaan diri untuk mengatakan sesuatu karena kan validasi based on like. Ya kayak gue divalidate sama peer group gue nih, gue ngomong hal yang bagus based on like. Jadi mereka kayak test the water dulu berdasarkan second account, is it okay or not? Atau kayak buat tadi stalker dan juga sebagainya, is it okay or not? Jadi ya itu yang menurutku mempengaruhi dan mendrive orang-orang untuk melakukan itu. Tapi untuk 8-10 jam ya menurutku itu cukup overconsume. Kita juga mengetahui bersama ya aplikasi sebetulnya TokTok dan sebagainya itu memang didesain memang didesain lo nggak bisa keluar dari aplikasi itu for many long hours. Iya, gitu sampai bisa belanja di situ, review di situ, ngasih affiliate di situ, dapat uang belanja. Semua ada di aplikasi. Dan your emotional is actually driven gitu loh. Jadi ya itu yang kadang lebih harus bijaksana aja mengukur waktu gitu. Dan you should see the fact kalau seandainya it's wrong or not. Tapi maksudku anak zaman sekarang tuh mungkin kita berbicara di bawah kita ya. Karena
mungkin di generasi kita tuh kita tumbuh dari transformasi analog to digital. Sure. So kita tuh feeling ada momen the validation it should be not from the gitu likes, kan, comment, yes, share, everything subscribe. gitu kan. Tapi kan sekarang they validate through itu gitu loh. Lo bisa diterima sama genggong ini kalau lo cakep based on your like misalkan. Ada kecenderungan kan ke arah sana. Berarti itu tren terbaru ya? Tren terbaru, dan menurutku kalau tidak punya, kita bisa katakan ethics ataupun talk about ethics. Yes, ethics dan juga how to tadi ya memanage itu, it's gonna be merugikan individu itu sih menurutku ya. Kayak kita ngobrol sih 60 menit, is actually so much things that we can talk about. Sure. Ya kan? Tapi kayak instead of doing that, a lot of people tuh they sinking into the social media and they let social media to determine their emotion. After ini lu senyum, lu sedih, they let social media to determine your emotion gitu loh. Tapi kalau di kita kan karena mungkin kita ada perpindahan analog digital, you cannot dictate me. Gitu kan, gue nggak mau nih didikte sama ini. Tapi kalau generasi di bawah belum tentu. Mereka kan terbawa. Unik kan, nah makanya nih tren terbaru ini sebenarnya dibawa dan di drive sama majority generasi-generasi yang kekinian ya. Dan itu juga kan pertanyaannya relevansinya sama etika digitalnya. Gitu kan. Apalagi ngomongin soal public secara masa sama public secara virtualnya gitu kan. Mereka kan juga masih nyaru nih soal etikanya gitu kan. Nah kalau kita kan emang masih masa gradasi geradakan juga kan, kayak teci juga belum terlalu teci gitu tapi konvensionalnya juga cukup lumayan teci gitu. Cukup oke lah. Makanya galaunya banyak sebenarnya. Overthinkingnya banyak. Makanya kita adalah market terbesar saat ini. Yes. Untuk brand-brand yang memang mencari orang galau. Exactly. Dan tambah lagi udah usia produktif, otomatis you have the money, right? Jadi kan sebenarnya kita gede nih untuk bisa dijadikan konsumen yang konsumtif. Gitu kan. But you let yourself or not kan to be that person, or you choose what gitu kan. Ya nggak apa-apa lah untuk memberikan kontribusi terhadap ekonomi. Iya sama kok, aku juga setuju. Ekonomi kreatif, lokal brand, gitu kan ya. Kita harus setuju. Betul, sangat setuju. Kita sangat setuju. Sodakoh digital gitu. Tapi kan yang berlebihan nggak ada yang baik ya guys ya. Betul. Anything ya berlebihan nggak ada yang baik. Jadi kita balik lagi ke tadi ke ngomongin soal tren terbaru. Tren terbaru ini kan juga sama nih, ngomong sama audiens yang generasinya udah bukan generasi nyaru kayak kita. Itu kan berarti cara ngomong ke mereka juga beda dong. Jelas kan? Ada nggak sih experience-nya Kak Sisi ngomong sama generasi yang sekarang, kalau berarti Z ya ngomongnya ya, zillennials itu. Ada nggak trik tips untuk para orang-orang yang lagi banyak menghadapi audiens tipe ini? Gimana handle mereka? Tipsnya apa Kak? Ini generasinya unik ya. Generasinya unik dan kadang tuh menjadi bahan perbincangan generasi sebelumnya. Iya, seperti kita. Iya, gitu kan. Kayak they are unique. Is it okay or not ya to talk with them kayak begini? Mungkin in my experience in my experience untuk berbicara dengan mereka tadi temukan relevansi ya. Relevansi lagi yang harus ditemukan sama mereka. Tapi in a way kalau seandainya misalkan terlalu susah diatur gitu ya, you should be tegas juga gitu loh. Maksudnya dalam arti tegas ini bukan pemarah ya, it's different. Tegas di sini adalah educate them secara direct apa yang harus mereka kerjakan gitu loh. Dan tidak perlu harus bergulat di dalam pemikiran mereka sendiri gitu. Dalam artian tuh seperti itu gitu. Punya pemikiran sendiri atau dunia sendiri kah? Iya, cenderung dunia sendiri. Cenderung dunia sendiri. Iya, for example kayak misalkan it's common among mereka tuh kalau ternyata duduk bersama tuh megang handphone. I hate it so much. Jadi kalau saya selalu membiasakan with or without them dalam forum, if I touch my phone, sorry ya, saya sambil megang handphone gitu misalkan. So the budaya itu harus bisa diciptakan menjadi infectious, harus diciptakan menular gitu loh. Sehingga itu budaya di dalam your group. So whether that you are Gen Z or not, you should respect the norm yang tidak tertulis di dalam grup itu. The one of the example.
kemampuan mempengaruhi ini harus tetap punya ya. Harus punya, dan itu should be like tadi norm yang tidak tertulis, dan akhirnya ya mereka mau tidak mau harus mengikuti tadi apa yang sudah dilakukan dalam grup itu. I think that's also the part of leader ya. Ya. How they can influence gitu loh. Influencers adalah salah satu profesi baru di marketing kan? Yep. Influence people. Yes. Itu tuh kan kalau function jobnya tuh berat ya, Wak. Iya. Iya kan, Wak? Iya. Menginfluence people. Iya. Gitu. Tapi yang paling cuan nih profesinya itu sekarang ini. Iya. Tapi kan kalau dilihat balik lagi tilik gitu ya, tanggung jawabnya tuh besar loh, influence people. Jadi kalau udah melabel diri kita sebagai influencers, berarti kan harus banyak turunan-turunan lainnya yang menuntut kita untuk menjadi orang yang benar-benar memberikan pengaruh yang at least positif dong. Yap, setuju. Tapi kan sekarang kenyataannya untuk menjadi influencers gampang. Kalau misalnya viral, banyak followers, gitu cukup. But to be a mentally as influencer, that's rare kan? Iya. Kan? Jadi ini tuh kayak positif negatif, tapi harus tetap ada profesi ini gitu ya, karena kecanggihan teknologi dan lain-lain, demand-nya juga gitu. Ini kan berarti menjadi salah satu hal yang part paling sulit ini nyatuin publiknya sama fungsi dari marketingnya, karena itu ada influencers kan, gitu. Mereka berhasil mempengaruhi banyak massa untuk melakukan sesuatu. Tantangan besar untuk orang marketing dan orang yang memang punya kemampuan di bidang mempengaruhi publik gitu. Menurut Kak Sisi, it's that okay ini dijadikan salah satu profesi yang digadang-gadang potensial di masa depan? It's potential, tapi kita juga tidak bisa menampik bahwa budaya pragmatis negara ini tinggi. Jadi when you hear high cuan, orang akan drive ke sana. Instead of budaya prinsipil tadi ya. Ketika lo memperjuangkan nilai, kalau gue jadi influencer, nilai gue yang ini hilang nggak ya? Nilai gue yang ini gimana ya? Can I perform stabil di sana gitu? That's the question kan yang mungkin jarang ditanyakan orang before mereka melakukan itu. Rata-rata mereka just do it gitu loh. Just do it and do it. Yes. Ya. That's D. Jadi ya itu yang menurutku menjadi tidak seimbang kalau kita berbicara negara ya. Budaya pragmatis dan juga budaya prinsipal. Tapi back to marketing, the better solution yang bisa aku katakan is depend on the people, bisa kita sebut ya headhunter si influencernya ini gitu loh, yang punya quality dalam menilai is it the correct influencer or not. Tapi dalam artian itu tidak juga bisa instan kan, durability-nya juga harus dicek. Dan harus dicek bagaimana konsistensi dia dalam terhadap bidang ini sehingga dia layak untuk menjual produk ini gitu. Dan also question juga orang yang bisa memilih si influencer itu sejauh mana juga level dia dalam memilih influencer, the ininya ya, the reasonnya, the cost-nya itu kan juga perlu dihitung gitu. Dan yang paling sering akhirnya terjadi adalah ketika terjadi hal seperti ini kan seringkali tuh kita bisa katakan repeat order. Akhirnya the same influencer on and on, karena mereka akhirnya khawatir kalau seandainya pilih yang baru nanti in the future there is something wrong with this person yang juga impacting the brand, ya kan? Akhirnya akan itu lagi gitu. Dan itu yang menurutku fenomena terjadi pada saat zaman Luna Maya sebenarnya. Brand ambassador. Dan itu hampir semua advertising it's Luna Maya until the video hit her. And she is gone gitu loh. Itulah menurutku contoh konkret jeleknya ketika kita invest in one influencer gitu loh. Jeleknya ya. Tapi ketika lu switch ke beragam itu you cannot find the brand identity juga gitu. Tapi in my very humble opinion that most safe tuh masih brand ambassador gitu loh menurutku ya. If you talk about long term ya. With the contract mungkin you remind this person do not act stupidly gitu loh or harmlessly gitu loh di luar dari kontrak ini gitu loh. Dan itu memilih brand ambassador itu kan juga depend on the quality of their marketing kan gitu loh. Dan capability si brand untuk acquire dia juga gitu kan, untuk meminangnya menjadi orang yang merepresentasikan produk, jualin produk gitu kan. Dan for example menurutku ini cerita contoh lagi yang marketing yang oke banget menurutku tuh Pepsi konser itu loh
ball something tuh, ball Amerika yang mereka selalu ada konser di akhir tahun. I think one of the greatest Pepsi punya iklan tuh yang J-Lo dan Shakira kan. Apa inget kakak ya? Iya exactly, karena itu Latina. Dan waktu itu kayak nggak salah mereka after election or apa yang saat itu campaign naratifnya adalah white, soal white, tapi lo orang Latin yang lo bawa gitu loh. Maksudnya there's a very one of tadi ya interesting campaign to talk with gitu loh. Jadi ya tadi depend on tadi si headhunternya ini juga harus punya quality of that lah gitu loh, yang bisa mencari the great influencer itu. Kadang impactful kan, bukan great. Kalau kita disuruh milih antara quality sama quantity itu kan sulit ya. Apalagi di marketing. Kalau ngomongin marketing udah pasti lo ngomongin quantity lah udah pasti quantity, tapi juga harus diimbangin sama nama quality. That's why painfulnya adalah ketika kita harus milih influencers tapi punya brand value yang oke juga as a person and as a product. Jadi menurut Kak Sisi, apa basic seorang influencer untuk bisa set up dirinya punya brand value level tertentu dengan positioning yang oke? I think they should decide mereka itu mau membayangkan dulu, they should capture themselves to be what person gitu loh. What person? Ya kayak kita sebut Vina ya, saya sebut yang content creator yang top yang bagus gitu ya, maksudnya Vina siapa Mel namanya? Vina bukan Vina HR. Panduwinata kan? Bukan. Oh iya, bukan itu Vina, Mama. Vina HR maksudnya, yang sering I got yang suka you. review CV. Si paling HR lah tuh ya, si paling. That's it. Dapat dia positioningnya dapat positioning, tapi walaupun it sounds negativity ya si paling HR ya. Oh itu negativity ya? Ya, sometimes like satir. Oh gitu. For kayak ya kenapa si paling ya? Kan top level. Level. Tapi kayak si paling tuh ya mungkin tadi ya itu just how to practice aja ya. Tapi maksudnya back to tadi ya si paling HR ini ya, tapi dia sukses menurutku dalam konteks untuk menciptakan generasi muda ini punya kompetisi dengan dirinya untuk memperbaiki CV. Oh, really nice. For example, jadi ternyata kalau gue mau daftar ke BUMN, let's say gue kurang di sini, so I need to cari portofolio apa. Instead of they are sinking into social media, they define what the portfolio is gitu loh. Itu kan menurutku bukan cuma influencing, but it's impacting. Social impact, generation impact. It's not only influencing, it's impacting gitu loh. Dan that's nice. Itu tadi aku bilang. Jadi ketika you decide to be influencer, lu pengennya influencer yang seperti apa dan gitu berimpact seperti apa kepada siapa. Jangan stop di berpengaruh. You should be impacting. Dan sekarang tuh menurut terakhir aku cek itu kan dia juga jadi pembicara di mana-mana. Dan maksudku, is it nice that have someone in our age that's motivate the younger generation to be not compete with the other but compete to yourself gitu loh. Dia mengambil beban itu loh. Because the self is actually the biggest enemy gitu loh. Dan menurutku harus lebih banyak yang person yang seperti itu gitu loh, influencer. Tapi jadi kalau kita back to tadi influencer tadi, prinsip apa yang mau dia kedepankan gitu loh. Jual value tadi kata Kak. Jual value. Value kamu. Karena value itu menciptakan relevansi gitu loh. Balik lagi kata relevansi kita banyak ya hari ini, emang harus relevan terus ya. Pasti harus relevan karena itu yang make people surrounding you. Make people exist for you, stay with you. Relevansi gitu loh. Ya itu yang really bikin. Nice. And it can be built anyway gitu loh. So sebagai seorang public communicators gitu ya, coba dong pesan ke kakak-kakak di luaran sana, dedek-dedek di luaran sana yang pengen jadi seorang public influencers yang berimpact positif gitu ya ke society bahkan. Kamu tuh harus mulai dari apa dulu? Practically thingsnya tuh apa dulu? Mungkin saya mulai dari kekhawatiran. Iya boleh dong. Kekhawatiran saya itu adalah makin kesini makin banyak yang tadi pragmatis. So if content joget is gonna be drive me well to the money, I'm just gonna get it gitu loh. Instead of building themselves gitu loh. Maksudnya mereka akan terus-terusan mencari number of follower gitu loh daripada impact yang mereka kerjakan gitu, atau tadi personal branding. So the message is actually find exactly what you want to yourself gitu loh. Dan ini agak filosofi ya. Kak, kalau aku aja nggak tahu aku mau jadi apa di dunia ini tuh aku harus ngapain nggak? Oke, I don't know anyway. Tapi maksudnya gini, it's bit of philosophy. Tapi aku
I took my master degree in school government public policy ya. Okay. So in class is Pak Gita Wirjawan. Pak Gita Wirjawan tuh oftenly kita nanya ke muridnya tuh, when you die, there is a batu nisan. Imagine that, visualkan itu, and there is a person comes to you. Lo pengen orang-orang yang datang itu menganggap lo seperti apa? Guru kah? Ibu kah? Well, someone that meaningful to other people's life. Dan kalau kita tarik ke agama, because I'm Muslim definitely, lo akan dipanggil ketika waktu lo sudah selesai kan, lo sudah tidak dianggap Tuhan berguna lagi bagi yang lain. Yeah, that's deep, right? Yeah. So back to the question. That's actually a very dark question, which actually can drive you to question lebih tuh, apa yang mau gue mau ya dalam hidup nih gitu. Heavy questions, wah itu pusing kan? ya. Iya, but it's actually the spiritual journey kan sebenarnya. Tapi ya, it's actually the find of yourself that what exactly you want. Kita kasih contoh sedikit aja gitu loh. Kita bicara Gus Dur, for example ya. Dia udah nggak ada, tapi orang yang ziarah ke kuburan dia tuh banyak. Itu kalau ngutip istilahnya Habib Jafar tuh, fisiknya mati, jiwanya masih tetap ada. Gitu loh. Dan apakah you wanna be that person or you wanna create another imagination gitu loh. It's up to you, tapi again find something yang buat diri lo tuh sampai lo hidup cuma sekali. Yes, it is. Makanya buatlah meaningful one. Ya kan? Meaningful one. Dan that's meaningful ini you divine it. Gitu divine. Loh. Not me, that's not my job gitu loh. That's not my assignment gitu loh. Kak, tapi bantu aku divine myself Kak gitu. It's actually ya find something yang lo bisa kerjakan lah for yourself and your people gitu loh. Think it gitu ya. Think about it. Okay. Menurut Kak Sisi, komunikasi publik di masa depan itu memvisualisasinya bakal gimana sih? Akan semraut ya kayaknya. Karena jawabannya tidak saya duga. Jawabannya cepat dan persekian detik akan semraut. Gimana Kak maksudnya? Karena digital akan semakin kencang, artificial intelligence is everywhere, AI, and then post-truth era will be amplifying gitu loh. And then if you cannot navigate yourself to do these robotic things correctly gitu, they gonna attack you gitu, dalam artian akan mengambil pekerjaanmu gitu loh. So the right thing to learn is actually how to kolaborasi bahkan bersama robot gitu loh. Artificial digital ini harus ditaklukkan gitu. If you talk about the future ya, you should be work along, nggak bisa harus tiba-tiba I'm not trusted but it's evidently helping your job kan actually until now gitu loh. Tapi bukan berarti juga membuat lo jadi malas kan harusnya gitu. Ada kata-kata jangan bikin lo jadi malas kan gitu. Berarti tetap harus ada proses nalarisasi dalam menggunakan betul robot itu toh. Aku rasa tidak semua orang punya kemampuan untuk prompting the ChatGPT. Yes, sure. And then it's giving the correct navigation to the ChatGPT is also skill. Enggak. Dan how you can have that skill, learn gitu loh. Yes, outputnya juga akan beda kalau promptingnya beda. Dan karena ya lo juga merasakan kan, karena lo juga emosi kan sama si robot ini, bukan ini yang gue maksud gitu loh. Pas lo baca, enggak, ternyata gue yang salah promptingnya. That's also part of your deliver communication to the artificial things. Bahkan gitu ngomong loh. Sama robot pun bahasa ada seninya. Ada seninya. Ada seninya, iya. That's the things. I mean that's like that's also the part of future public communication. And I think everyone, bukan cuma tugas praktisi komunikasi akhirnya, akan menjadi task for everyone gitu loh. Wow. Jadi ya tadi ya stop learning dan I don't know ya is maybe one of the correct one or not, but sharpening your imagination dan sharpening your rationality towards something is actually it actually helps you to navigate in this era yang sangat very noisy ini gitu loh. Very noisy, rushing, hustle things. Jadi sebenarnya semakin berantakan semakin keren sih. Iya, rusuh aja gitu. Iya, rusuh. Iya. Kan? Ya udah rusuh aja. Rusuh gitu. Tapi di dunia maya ya. Pas dunia nyata langsung diem. That's happened tuh. Iya. Oke, berarti ingat ya teman-teman Kode Marketing, ada satu benang merah harus ditarik dari seluruh percakapan kita dari awal sampai akhir. Jadi orang yang relevan.
Mau itu dari sisi pekerjaan, update-nya dunia gitu ya, teknologi informasi, sampai dengan apa yang dibutuhkan sama dunia di masa depan. Gitu ya Kak Sisi ya? Ya kurang lebih kayak gitu. Kalau belum nonton lagi dari awal sampai akhir, lu catat tuh summary-nya, tanya sama ChatGPT. Is it correct? Is it correct gitu kan? Iyalah, dengerin makanya gitu. Gue gak mau bikin summary guys gitu. Oke, kalau gitu terima kasih Kak Sisi, hari ini percakapannya luar biasa. Ditunggu sudah diundang di undangan selanjutnya. Untuk podcast selanjutnya. Siap, terima kasih juga sudah diundang. Kode marketing. Cheers dong. Cheers. Yay, thank you, bye-bye guys. Thank you everyone. Bye. Bye.